Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayatto dari Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan membahas mengenai pembuatan database pada aplikasi yang saya buat nantinya, yaitu aplikasi QC barang untuk sebuah perusahaan furnitur. Ini merupakan tampilan eh, gambaran tentang database yang saya gunakan. Kali ini saya menggunakan database yaitu MongoDB, NoSQL. Di sini ada sekilas tentang gambaran database yang nantinya saya buat, yaitu ada form QC dan ada collection form QC dan collection user nantinya. Oke, langsung saja kita ke tahap untuk pembuatannya. Kita masuk terminal terlebih dahulu dengan mengetikkan MongoSH untuk masuk ke dalam MongoShell-nya. Karena saya menggunakan MongoDB versi 6, yaitu perintah untuk masuk ke terminalnya yaitu MongoSH. Oke, selanjutnya kita lihat dulu apakah ada database yang sudah terbuat atau belum. Ternyata masih kosong. Langsung saja kita buat database kita buat dengan nama QC barang. QC barang underscore name saya. Ini. Selanjutnya setelah kita buat database, hal yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu membuat yang namanya collection. Di dalam NoSQL atau dalam MongoDB itu terdapat nantinya ada collection dan dokumen. Dokumen itu nanti terletak dalam collection. Kita buat collectionnya terlebih dahulu dan membuat dokumennya sekaligus. Kita ketikkan perintah db. Kita buat ini dulu yang collection form QC ini. Kita buat tabel form QC terlebih dahulu. Kita buat dengan nama form QC. db form QC insert, yaitu untuk menambahkan dokumen. Dan ini saya menggunakan insert many karena saya ingin menambahkan beberapa dokumen sekaligus dalam satu script ya. Nah, enter, kita tambahkan kurung awal, enter. Lalu kita buat untuk isi dokumennya itu yang ini tadi. Ada form ID, ada barang, ID barang, nama barang, kondisi barang, sampai ke status ya. Yang kita buat yang pertama adalah form ID. Form ID kita buat misal F001. Ini kita buat yang namanya dokumen baru. Kita buat dokumen di dalam dokumen yang nantinya akan dibuat untuk relasi antar collection antar dokumen. Kita buat dokumen barang dengan ID barang B001. Kita kasih nama untuk ID barang ini adalah nama barang, kita buat kursi.
Oke, kita tutup dengan awal dengan koma, jangan lupa. Untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk kondisi barang. Kita lebih baik hasil finishing baik aksesoris ini aksesoris kita kasih value yaitu lengkap saja. Selanjutnya user QC kita kasih nama, misal untuk user yang melakukan QC kasih nama misal Andi. Selanjutnya tanggal QC ya, inputkan semisal 20 Oktober 2022. Selanjutnya kita buat untuk statusnya itu komplit. Saat ini kita buat close saja, close, karena sudah terpenuhi semua untuk kondisi nama barang, untuk kondisi barang, untuk hasil finishing sudah value-nya sudah sesuai dengan status close. Saat ini kita kasih not, kalau kondisi closed tidak ada not kita kosongin saja. Zoom kita buat untuk dokumen yang kedua, kita pilih form ID misal F002 dengan barangnya kita buat ID barangnya sama dengan yang di atas ya, kita kursi ID barang kita buat B001 misal nama barang kursi. Terus kondisi barang ini kita kasih kurang baik, hasil finishing kurang baik, aksesoris lengkap. Jumlah barang, oh ya kita lupa masukkan jumlah barang pada form ID yang pertama tadi. Kita bisa mengedit nanti ya. Kita kasih jumlah barang, kita 5. Selanjutnya user QC ya, kita misal user QC-nya Andi. Selanjutnya untuk tanggal QC pilih tanggal yang sama
misal 2022. Untuk statusnya berarti ini open karena masih ada value yang belum terpenuhi. Ini kita beri not, misalnya sebenarnya hasil finishing terlalu gelap. Oke, kita buat lagi untuk dokumen yang ketiga. Kita buat form ID F0 003. Kita buat dokumen barang, ini namanya embed dokumen di dalam dokumen untuk melakukan sebuah relasi, karena di NoSQL tidak bisa relasi. Kita buat dokumen di dalam dokumen. Barang, kita pilih ID barang B002, kita kasih nama barang meja. Oke, selanjutnya kita buat lagi untuk kondisi barang baik, hasil finishing baik, terus aksesoris ya kondisi lengkap, jumlah barang yang dipesan misal 10. User untuk QC-nya yaitu Budi. Kita contoh saja Budi. Selanjutnya untuk tanggal QC kita buat L21 misal 21 Oktober 2022. Status closed karena value-nya sudah terpenuhi semua. Kita kalau tidak perlu masukkan not tidak apa-apa karena sudah berstatus komplit kan. Berarti dia kondisi value pada semua kondisi dokumen itu sudah terpenuhi ya teman-teman. Selanjutnya kita buat satu lagi ya. Buat satu lagi untuk dokumennya. Kita buat form ID F004. Ini saya buat form ID-nya urut ya teman-teman, untuk memudahkan saja, untuk memudahkan untuk menginput. Kita kasih barang ID barang B002 nama barang meja. Kondisi barang baik, hasil
aksesoris yang lengkap. Selanjutnya yaitu jumlah barang. Misal ada yang pesan satu meja, kita pilih user QC-nya, kita ambil contoh saja Chandra. QC kita buat 22 Oktober 2022 dengan status open karena value-nya belum terpenuhi semua. Kita kasih note untuk memudahkan untuk revisi dokumen nantinya, revisi QC barang, saya kasih note hasil finishing, atau kita kasih note juga warna terlalu terang. Oke, kita tutup dengan kurung kurawal dan kurung siku dan kurung. Enter. Berhasil untuk membuat 4 dokumen ya sekaligus. Coba kita lihat show db.formqc.find. Nah, di sini sudah ada 4 dokumen yang sudah terbuat tadi, ada yang status close, ada yang status open. Misal kita ingin memfilter untuk pencarian dengan contoh kita buat untuk QC find yang berstatus open. Karena nantinya butuh revisi apa yang berstatus open tersebut, kan udah ada note-nya untuk kita ngasih tahu kepada tim repair nanti bahwa note ini akan menjadi acuan untuk merepair barang. Kita lihat, kita pilih tadi find yang berstatus open ya teman-teman. Sini di berstatus open ada 2, yaitu yang pertama dengan form ID F002 dan F004. Yang F002 itu di sini ada note-nya yaitu hasil finishing terlalu gelap. Jadi nanti bisa ditunjukkan kepada tim repair atau dikembalikan lagi untuk ke dalam tim produksi untuk membenahi atau memperbaiki hasil finishing tersebut. Sama juga pada form ID yang F004 ini, warna terlalu terang. Kita sudah untuk melakukan read ya teman-teman, melakukan read yang berstatus open. Kita juga bisa untuk mencari sebuah ID barang. Kita coba dengan ID barang kursi itu yang berapa yang di QC. Kita bisa lihat kan barang di sini terdapat pada dokumen di dalam dokumen di dalam form QC terdapat lagi dokumen yang bernama barang. Kita ambil contoh untuk melihat ID barangnya, ID barang berapa itu terdapat pada form ID berapa saja itu. Kita coba kita find di sini namanya
barang dot value yang ada di dalam dokumen tersebut. Nah, contoh kita buat ID barang. ID barang dengan ID barang value-nya yaitu B001. Kita enter. Nah, di sini muncul untuk ID barang yang value-nya B001 saja. Di sini terdapat pada form ID F001 dan F002 di sini. Statusnya ada yang close ya, yang close dan yang berstatus open. Itu untuk read-nya. Selanjutnya yaitu untuk update-nya. Kita bisa update dokumennya setelah barang di repair, dan kita membutuhkan yang nantinya untuk update dokumennya yang dari yang berstatus open kita ubah menjadi status close dan memperbaiki value-value yang terdapat belum terpenuhi tadi, seperti yang kurang baik sama baik tadi. Kita contoh ubah untuk form ID ini. Form ID F002 ini kan dia berstatus open. Nah, ini kan ada note untuk hasil finishing terlalu gelap. Kita misal barangnya sudah di repair dan kembali ke form QC lagi, kita bisa edit dokumennya db. Nama collectionnya form QC update one, karena kita ingin mengubah satu saja form ID, satu dokumen saja yang ingin dirubah. Kita contoh di sini update one dengan form ID F002. Kita ubah dengan minta set, yaitu untuk merubah apa yang ada di dalam dokumen tersebut. Kita ubah untuk kondisi barang. Yang pertama yaitu kondisi barang. Kita ubah menjadi baik. Terus hasil finishing kita ubah menjadi baik juga, dan kita rubah statusnya menjadi komplit, menjadi open, menjadi close, jadi close karena value-nya sudah terpenuhi semua, yaitu baik-baik. Dan kita bisa menghapus note-nya. Nah, berikan petik 2 ini saja. Hanya kita tutup dengan kurung kurawal. Ya, kita kurung lagi untuk menjalankan. Kita enter. Nah, di sini sudah ada method count-nya menjadi 1. Coba kita lihat apakah benar-benar sudah terupdate atau belum. Kita lihat find db.nama collectionnya form QC find. Kita lihat yang form ID F002. Kurang kurawal.
Nah, di sini sudah terupdate yang tadinya yang berstatus open menjadi berstatus close. Nah, ini untuk update dokumen QC-nya atau update form QC untuk aplikasi yang saya buat. Selanjutnya yaitu kita coba untuk mendelete dokumen yang berstatus close ya, misalnya teman-teman. Kita pilih contoh, kita hapus yang berstatus close. Kita lihat terlebih dahulu dokumen berapa saja yang sudah berstatus close. Isi.file status close. Nah, di sini ada 3 ya, teman-teman, yang berstatus close. Kita ambil yang berstatus close, misal yang F003 ini. Kita delete karena sudah misal sudah sampai ke pelanggan, sudah sampai dikirim dan tidak ada komplain lagi, tidak ada return barang lagi, kita bisa menghapus atau kita juga bisa menyimpan untuk sebuah dokumentasi tentang barang tersebut. Misalnya kita ingin menghapusnya, yaitu db.qc.delete one. Kita ingin menghapus satu saja, yaitu yang form ID form ID F003. Dan nah, ini sudah berstatus deleted count 1. Coba kita lihat apakah form ID dengan ID-nya F003 apakah sudah terhapus atau belum. Kita bisa lihat ini yang berstatus close tadi. Di sini cuma ada 2 dokumen saja, teman-teman. Berarti kita berhasil untuk menghapus 1 dokumen yang berstatus close. Untuk form QC-nya CRUD-nya sudah saya jelaskan tadi. Untuk create-nya, untuk update-nya, untuk delete-nya saya sudah jelaskan tadi. Selanjutnya kita buat collection untuk usernya. Kita lihat dulu untuk collection-nya, collection apa saja yang terdapat pada database QC barang saya. Ini baru terdapat 1, yaitu form QC tadi, yang terdapat untuk dokumen-dokumen yang barang-barang tadi yang berstatus close atau open tadi. Selanjutnya kita buat untuk user. Nantinya kita akan membuat user sebagai user, ada yang sebagai role-nya sebagai super admin, ada yang sebagai user QC saja, ada yang juga sebagai customer juga. Kita nanti bisa membuatkan akses usernya. Langsung saja kita buat untuk collection usernya. Kita buat db.users.insert many. Kita langsung buat banyak. Untuk buat banyak kita harus menambahkan kurung siku ya teman-teman, sebelum kurung kurawal awal dan setelah kurung kurawal yang terakhir nanti. Kita buat nama, kita buat user ID ya teman-teman. User ID misal
U001 misal kita kasih nama super admin, kita kasih username as admin, misal kita kasih password juga as admin. Untuk role-nya kita set sebagai super admin. Kita buat user lagi, user ID kita buat U002, kita buat namanya misal tadi kan ada yang namanya Andi pada user queue-nya, kita buat nama Andi saja untuk menyesuaikan. Nama Andi, username buat Andi juga sama, kita kasih password kasih 1234, kita kasih role-nya sebagai QC saja ya, role sebagai QC. Terus kita buat lagi user ID di sini U003, user ID U003. Namanya tadi ada yang Andi Budi, buat yang Budi, kasih nama Budi, username-nya Budi saja, password-nya 1234 sama. Kita kasih role sebagai UC. Dan kita coba buat lagi untuk user ID-nya, yaitu U004. Namanya sebagai customer 1 misal. Kasih username CS1, kasih password sama CS1, kita kasih role sebagai customer sebagai CS saja meningkatnya. Oke, mungkin cukup dulu untuk pembuatan user, kita kompletkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah berhasil untuk membuat 4 user. Kita lihat db.users.find. Dan di sini sudah ada 4 user. Untuk update delete-nya sama ya seperti yang di dokumen tadi ya. Misal kita ingin mengupdate password, misal kita ingin mengganti passwordnya yang super admin, kita ubah db.user
update one karena kita ingin mengubah satu saja. Kita pilih yang ada user ID, misalnya user ID-nya admin 001. Kita ubah, kita set untuk passwordnya kita ganti menjadi sadmin 1234. Oke, kita ubah. Nah, di sini berhasil untuk mengupdate. Coba kita lihat db.find db.users.find user ID, langsung saja user ID 001. Nah, di sini untuk password berhasil diupdate. Yang sebelumnya hanya sadmin, sekarang sadmin 1234. Untuk update-nya juga untuk read-nya juga sama, kita bisa mengerit berdasarkan user ID, berdasarkan role-nya, siapa saja user yang mendapatkan role QC, yang mendapatkan role CS, itu siapa saja kita bisa lihat. Untuk saja yaitu delete ya, sama juga prosesnya. Untuk mendelete kita butuh user ID berapa yang untuk di delete, atau kita butuh username mana yang untuk di delete, kita bisa set di situ. Mungkin itu ya untuk penjelasan tentang database yang saya gunakan nantinya untuk membuat sebuah aplikasi form QC barang pada furnitur ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.